Lainnya, kasus kematian Vina dan Eki masih penuh misteri. Apalagi kini dugaan salah tangkap salah satu DPO membayangi kinerja kepolisian. Apakah audit investigasi bisa menjadi jalan untuk mengungkap kasus Vina dan Eki ini menjadi terang benderang? Kita akan bahas bersama Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, dan saya sapa Pak Beni. Selamat sore, Pak Beni. Selamat sore. Pak Beni, kita berbicara mengenai audit investigasi. Apa itu audit investigasi dan bagaimana kemudian audit investigasi ini bisa membantu menyingkap tabir misteri kematian Vina dan Eki, Pak Beni? Ya, jadi memang audit investigasi ini direkomendasikan oleh Kompolnas setelah Kompolnas melihat bahwa ternyata dalam penanganan kasus ini banyak hal yang menurut kami tidak sesuai dengan SOP, kemudian adanya tindakan kekerasan oleh penyidik, seperti foto-foto yang beredar dan sebagainya. Nah, audit investigasi ini dilakukan oleh pengawas internal Mhm. untuk merunut kembali bagaimana proses penanganan kasus ini dari sejak awal. Dari situlah nanti akan bisa diketahui adakah hal-hal yang menyimpang, tidak sesuai dengan SOP, kemudian siapa yang melakukan, Mhm. kemudian bagaimana atasannya. Kan ini diperlukan pengawasan melekat, jadi atasan langsung itu harus terus melakukan pengawasan, pembinaan, termasuk memberikan arahan kepada bawahannya. Sebagai contoh misalkan, ketika olah TKP, bagaimana penanganannya? Apakah pendekatan secara saintifik sudah dilakukan? Mhm. Seperti apa yang beredar selama ini kan sudah kelihatan ada hal-hal yang kurang atau tidak optimal. Mhm. Pemeriksaan CCTV kan harusnya tinggal manggil ahli, Mhm. tapi penyidik depan sidang mengatakan bahwa mereka tidak punya keahlian. Ini kan sudah sangat disayangkan ya. Oke. Kemudian misalkan pemeriksaan DNA tidak dilakukan, padahal itulah yang paling penting untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan. Nah, Mhm. hal inilah nanti oleh tim audit akan didatakan, diinventarisir, kemudian dampak dari penyimpangan SOP ini apa? Mhm. Sebagai contoh tadi, ada yang mengaku, dipaksa mengaku dengan kekerasan sampai nggak tahan, akhirnya dia menuruti kemauan penyidik. Nah, ini nantinya kan akan setelah diluruskan kan akan menjadi lain, Mhm. peran dia apa dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya audit investigasi dilakukan beriringan dengan penyidikan sekarang yang sedang berjalan, Oke, yaitu untuk kasus Peggy. baik. Nah, diharapkan nanti hasil audit investigasi mungkin ada kontribusinya Mhm. untuk melengkapi eh, penyidikan kasus Peggy. Baik. Berarti Kompolnas sudah firm ya terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan kasus ini di awalnya. Tapi kan ini sudah ada putusan pengadilan. Artinya apakah yang akan diselidiki itu di proses awal penyidikan saja atau sampai bidang penuntutan atau seperti apa Pak Beni? Ya, tentunya lingkup lingkup kami sebagai Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri, maka rekomendasi kami sebatas yang dilakukan oleh Polri. Mhm. Untuk bagaimana penuntutan itu ranahnya masuk Komisi Kejaksaan. Mhm. Nanti pengadilan juga demikian. Jadi nanti memang karena ini satu rangkaian ya, Iya, satu rangkaian. rangkaian di mana penyidik tugasnya mengumpulkan bukti, saksi, dan sebagainya. Setelah menjadi berkas dikirim, bila jaksa penuntut umum menyatakan sudah lengkap, silahkan limpahkan. Berarti tanggung jawab sudah beralih ke jaksa. Nah, kemudian jaksa menyajikan ke pengadilan Mhm. dengan menyusun dakwaan. Mhm. Kemudian dibuktikan di depan pengadilan. Nah, Mhm. ini satu rangkaian yang tidak terputus. Oleh sebab itu, ketika audit awal nanti menemukan penyimpangan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur ataupun ternyata tidak benar, tentunya akan berpengaruh sampai dengan keputusan pengadilan. Oke, jika kemudian masyarakat pesimis audit investigasi ini akan berlanjut sesuai rekomendasi Kompolnas, bagaimana dari kacamata Anda melihatnya? Kami mengawal terus
proses ini, baik penyidikan untuk kasus Peggy, ya, termasuk juga audit investigasi yang sementara ini berjalan. Kami nanti tinggal menunggu kapan akan dilakukan rekonstruksi, kami akan juga diundang untuk menghadiri rekonstruksi. Nah, ketika mengawal inilah kami juga memantau dinamika yang terjadi. Mhm, Muncul saksi baru, muncul saksi baru. mhm. Nah, oleh sebab itu dari pihak Polda Jabar langsung berinisiatif untuk membuka hotline untuk aduan. Supaya apa? Supaya orang yang menyampaikan informasi identitasnya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Daripada apa yang beredar di medsos, seperti contoh tangkapan layar CCTV, Mhm. itu kan sulit untuk apa namanya dipegang eh, apa Kebenarannya ya? namanya Mhm. nilai pembuktiannya. Oke, baik. Itu yang kemudian ditunggu oleh publik sehingga tidak semakin liar di sosial media terlalu banyak informasi yang kemudian pembuktiannya sulit untuk dilakukan seperti yang tadi Anda sampaikan. Berbicara mengenai Peggy sendiri alias Peron yang kuasa hukumnya sudah mengajukan gelar perkara khusus. Ini kemudian menambah kerumitan kasus ini karena kemudian ada dugaan salah tangkap. Peggy adalah salah satu DPO yang sebelumnya disebutkan ada 3 orang, kemudian tinggal Peggy 1 orang, 2 DPO lainnya tidak ada. Bagaimana kemudian ini bisa berkontribusi dalam kasus ini sehingga lebih terang benderang, Pak Beni? Ya, yang pertama ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh penasihat hukum Peggy. Mhm. Di antaranya adalah mengajukan gugatan pra peradilan untuk nanti bisa menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan. Di situ tentunya nanti akan dilihat alat bukti yang dimiliki oleh pihak penyidik. Itu sudah satu langkah yang nantinya publik juga akan tercerahkan. Kemudian alternatif berikutnya adalah mengajukan permohonan untuk gelar perkara khusus di Wasidik Bareskrim. Ini kami pun beberapa kali diundang oleh Wasidik Mhm. untuk mengikuti gelar khusus seperti ini. Namun, hal itu biasanya direspon ketika memang penyidikan sudah dinilai cukup. Sudah dinilai cukup, sudah optimal, sudah rekonstruksi, itu biasanya langsung direspon untuk dijadwalkan. Jadi ada dua alternatif itu yang bisa dilakukan oleh pihak penasihat hukum ketika eh, melakukan pembelaan atau ketika ingin menyampaikan hal-hal yang dinilai merupakan temuan mereka, dinilai itu merugikan kliennya, dinilai itu tidak adil dan sebagainya. Oke. Pak Beni, ini bentuknya audit investigasi ini adalah rekomendasi. Artinya apakah memang ada pilihan boleh atau tidak ditindaklanjuti dan jika kemudian kita publik berharap ini ditindaklanjuti, apa sanksi terberat bagi pihak-pihak yang ternyata melakukan tugasnya tidak profesional dan menyalahi SOP yang berlaku? Ya, yang pertama tentunya dari hasil audit investigasi ini memang betul berupa rekomendasi itu dari pengawas internal. Nah, ini tentunya juga menjadi bahan evaluasi dari temuan-temuan yang ada supaya ke depan tidak terulang lagi. Nah, dari rekomendasi ini tentunya nanti bila ditemukan pelanggaran etik, ini nanti menjadi ranahnya dari Propam. Kalau ditemukan obstruction of justice, ini juga nanti bisa diproses hukum. Nah, jadi hasil audit ini sekali lagi untuk membuat terang bagaimana sih proses penanganan penyidikan dari awal itu sesuai prosedur atau tidak. Kalau tidak, penyimpangannya di mana, oleh siapa, motivasinya apa, itu nanti akan terungkap. Baik, kita mendorong audit investigasi ini kemudian bisa di-follow up, ditindaklanjuti. Terima kasih sekali lagi Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Pak Beni, salam sehat selalu. Selamat sore.